Eh, Baik, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan nama saya Gangga Setiawan. Saya adalah salah satu mahasiswa Magister Unpad Surabaya yang memiliki NIM 13223000016, yang dimana saya ini memiliki tugas untuk bagaimana kita mengaji perihal Undang-Undang Korea dalam konteks hak asasi manusia, atau kita tarik benang merahnya perihal HAM. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa Korea Utara adalah salah satu negara yang paling represif di dunia. Pemerintah Korea Utara membatasi semua kebebasan sipil dan politik bagi warga negaranya, termasuk kebebasan berekspresi, berkumpul, berserikat maupun beragama. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa untuk kebebasan berkumpul maupun berserikat saja kita dilarang di Korea Utara. Karena apa? Ditakutkan membahayakan daripada kepentingan negaranya atau yang lainnya. Nah, setelah itu kepentingan berekspresi juga kita dibatasi di Korea Utara, karena memang secara lahiriah orang itu memiliki ekspresi spontanitas ketika memang ada kebijakan yang memang tidak menguntungkan daripada kepentingan dia. Nah, semua orang memiliki hal tersebut. Berbeda dengan Indonesia, Indonesia memiliki hak untuk bicara, hak berbicara, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk mendengar pendapat. Indonesia mengatur itu semua, tapi Korea Utara tidak. Korea Utara membatasi hal-hal tersebut. Nah, lebih lanjut, pemerintah Korea Utara melalui peraturannya itu melarang semua oposisi politik yang terorganisir. Jadi oposisi nggak ada, padahal demokrasi itu bisa hidup dengan oposisi. Karena apa? Check and balance atau daripada konsepsi demokrasi, ketika ada agen kontrolnya itu yaitu oposisi, itu berjalan dengan baik, demokrasi akan berjalan dengan baik. Tapi tidak dengan Korea Utara. Jadi Korea Utara itu juga melarang seseorang memiliki atau perkumpulan tersebut memiliki oposisi politik terhadap pemerintahan yang sah di Korea Utara. Nah, lebih lanjut, media independen juga tidak diperbolehkan. Takutnya apa? Kebebasan pers di sana juga nggak ada. Berbeda dengan di Indonesia tentunya. Nah, lebih lanjut, masyarakat sipil dan serikat pekerja. Pemerintah Korea Utara itu secara rutin menggunakan penangkapan sewenang-wenang dan hukuman atas kejahatan, penyiksaan dalam tahanan, kerja paksa, dan eksekusi untuk menjaga rasa takut dan kendali terhadap masyarakat Korea Utara. Jadi Korea Utara ini adalah suatu organ pemerintah yang sewenang-wenang dalam menangkap seorang yang ada indikasi membahayakan kepentingan pemerintahan. Jadi penangkapan itu sewenang-wenang, yang semisalnya kita tidur tiba-tiba kita ditangkap, tidak ada surat penangkapan seperti di Indonesia, itu juga kaget. 2 kali 24 jam tidak ada pemberitahuan terhadap keluarga kita. Itu kan suatu hal yang sewenang-wenang. Apalagi nanti sanksinya itu luar biasa, yaitu apa adanya kerja paksa. Nah, kerja paksa ini nggak digaji, makan juga seadanya, kadang juga nggak makan, kan di film-film atau di beberapa dokumenter perihal terkait kerja paksa. Itu yang paling urgent. Setelah itu penyiksaan dalam tahanan. Nah, itu yang paling penting. Banyak beberapa literatur yang saya baca itu memang Korea Utara itu menyiksa tahanan. Untuk apa? Menciptakan rasa takut terhadap seseorang yang sudah ditangkap dan seseorang yang nantinya akan ditangkap, dan seseorang yang sebelum ada kasus itu apa, sebagai ajang pendidikan agar mereka tidak menentang pemerintahan yang sah. Nah, itu adalah hal-hal yang memang bertentangan daripada nilai-nilai hak asasi manusia, hak untuk hidup, hak untuk bebas, hak untuk mendapatkan pesangon daripada pekerjaannya, hak untuk tidak disiksa. Itu banyak hal terkait tentang hal-hal tersebut. Nah, lebih lanjut, itu demi tujuan apa? Demi tujuan agar seseorang tersebut tidak memiliki kewenangan atau niat untuk daripada menentang pemerintahan Korea Utara yang sah, dan menjadikan rasa takut itu sebagai kendali masyarakat Korea Utara agar tidak membuat suatu perkumpulan yang nantinya akan membuat gerakan-gerakan tambahan terhadap pemerintah Korea Utara. Nah, lebih parah lagi, dalam beberapa tahun terakhir ini pemerintah Korea Utara telah memperketat perbatasan perjalanan domestik dan perjalanan lintas batas tidak sah dengan Tiongkok, serta menghukum warga negara Korea Utara yang melakukan kontak dengan dunia luar. Jadi, kita tuh ada pembatasan kebebasan ketika kita berkontak dengan negara lain gitu. Itu yang paling hak untuk memiliki kebebasan diri atau menyatakan sikap itu tidak ada di sana. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia kita bisa ke Filipina, kita bisa ke Malaysia seperti tetangga kita. Kita bisa ke Singapura, kita bisa ke Thailand. Tapi di Korea Utara tidak bisa. Tidak bisanya karena apa ya? Karena memang ada pembatasan hak-hak tersebut. Nah,
Dengan cukup mengerikan oleh internasional, Korea Utara ini pada bulan November tahun 2008 kalau nggak salah, itu ada beberapa organisasi internasional mengeluarkan revolusi mengenai perlawanan terhadap pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara atau pelanggaran hak dalam beberapa kategori. Yang pertama ada penyiksaan, hukuman yang kejam, hukuman yang tidak manusiawi, merendahkan martabat seseorang, penahanan paksa, kerja paksa, tahanan camp politik. Nah, yang kedua itu apa? Hukuman bagi para pengungsi dan beasiswa Korea Utara yang dipulangkan, pembatasan kebebasan berpikir, beragama, berekspresi. Nah, itu banyak banyak apa namanya nilai-nilai sanksi yang tegakkan oleh Korea Utara tersebut tidak ada relevansi terhadap hak asasi manusia. Itu yang paling penting dan yang paling urgent ketika memang hak lahiriah atau hak yang melekat seseorang ketika lahir itu dibatasi di Korea Utara, kira-kira seperti itu. Nah, ada lagi yang paling parah itu adalah pelanggaran terhadap para pekerja, itu yang paling penting, adanya kerja paksa dan sebagainya. Nah, lebih lanjut kita akan membahas perihal masalah tentang kebebasan beragama dalam Korea Utara. Memang dalam Korea Utara secara konstitusi tidak melarang seseorang memiliki beragama di luar daripada apa yang ditetapkan oleh pemerintah. Tapi secara implementasi berbeda. Nah, kita akan recovery hingga kini pemerintah Kim Jong Un yang komunis itu tersebut tidak pernah merilis statistik soal penyebaran agama di Korea Utara. Sebab Korea Utara secara resmi mendeklarasikan dirinya sebagai negara ateis. Nah, prinsip negara Korea Utara merujuk pada ideologi yang menganut marxis, materialistis, yaitu Karl Marx yang sangat meritik agama yang menurutnya opini bagi masyarakat. Nah, meski tidak bicara agama, Korea Utara melalui konstitusi negaranya mengklaim menjamin kebebasan beragama asalkan praktik agamanya tidak memperkenalkan entitas dan pengaruh asing yang merugikan negaranya atau merusak tatanan sosial yang ada. Jadi Korea Utara secara konstitusi memang yang saya sampaikan tadi tidak melarang seorang untuk beragama, tapi dengan syarat daripada agama tersebut tidak melanggar entitas atau membawa pengaruh asing dalam negara Korea Utara. Kira-kira seperti itu. Nah, bisa dibuktikan dengan apa? Dengan menurut data Asosiasi Aksi Data Keagamaan Dunia atau ARDA sekitar 50% dari total 22,7 juta penduduk Korea Utara tidak beragama atau ateis. Sekitar 10.000 warga Korea Utara diyakini memeluk agama Kristen Protestan, 10.000 warga lainnya meyakini agama Buddha, dan 4.000 orang memeluk agama Katolik. Jadi memang diberikan kebebasan, tapi cuma perihal logo-logo yang bersifat apa yang tidak diatur atau apa yang membahayakan daripada pemerintah Korea Utara pasti akan dilarang dan sampai dengan penahanan maupun hukuman mati. Itu yang paling urgent karena seseorang yang memiliki untuk hidup dan untuk beragama tersebut memiliki agama dan ingin beragama ketika bertentangan daripada kepentingan daripada pemerintah Korea Utara nanti dia tersebut akan dipenjara maupun dihukuman mati itu ada menjadi persoalan sendiri tentunya. Nah, lebih lanjut dalam kita ketahui dalam konsep putusan MA yang kemarin yang paling urgent itu adalah tentang batas usia gubernur, wakil gubernur, wakil wali kota maupun bupati dan wakil bupati. Nah, kita recovery lagi yaitu MA itu mengabulkan hak uji materi tentang HUM yang dimohonkan oleh Ketua Partai Garuda Ahmad Ridho Sabana terhadap atas pasal 4 ayat 1 huruf D kalau nggak salah di peraturan KPU nomor 9 tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, awal isi pasal tersebut berbunyi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati dan atau calon wakil wali kota maupun wakil wali kota terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, setelah putusan MA nomor 23 garing HUM garing 2024, maka isinya menjadi berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan atau wakil wali kota terhitung sejak pelantikan pasangan calon presiden. Nah, ini menjadi suatu kontradiktif tentunya dalam konsepsi demokrasi bahwa memang ada beberapa kepentingan daripada anak presiden kita hari ini yang ingin mencalonkan dirinya jadi bupati atau wali kota maupun gubernur yang dimana dalam hitungan umur tidak ada gitu. Nah, itu kita akan
rekapitulasi lagi dalam putusan MK nomor 90 tersebut bahwa memang pada putusan MK nomor 90 sampai dengan hari ini itu menjadi asas perdebatan. Tapi saya ingin melihat bahwa kita harus bisa membedakan antara konsepsi demokrasi dan konsepsi konstitusi. Nah, memang dalam konteks konstitusi kita, seseorang itu memiliki hak yang sama, equality before of the law. Semua itu sama di mata hukum. Mereka memiliki hak yang sama, hak berpendapat, hak untuk bicara, hak untuk membela kepentingan dia, kira-kira seperti itu. Nah, terlepas dari persoalan siapapun dia, anak dari siapapun dan lain sebagainya, terlepas dari itu semua, ketika ada beberapa kepentingan daripada konstitusi yang nantinya akan menghalangi kepentingannya, dia ada cara untuk merubahnya meskipun dengan jalur MA, dan itu memang diatur di apa namanya undang-undang kita, kira-kira seperti itu. Di lain daripada sisi, dalam konteks demokrasi memang ada namanya politik dinasti, ada namanya nepotisme dan sebagainya, itu persoalan lain. Tapi ada beberapa variabel yang harus dibuktikan dalam konteks bagaimana kita membuktikan apa sih politik dinasti itu, apa sih politik nepotisme itu, kira-kira seperti itu lebih lanjutnya. Nah, lebih lanjut, MI juga mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah yang terdiri dari berusia paling tidak 30 tahun, untuk tingkat provinsi 25 tahun, tingkat kota kabupaten terhitung sejak penetapan calon pada September, 22 September yang akan datang ini menjadi terhitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih. Itu menjadi persoalan lain. Nah, saya bisa melihat bahwa di sini ada dua hal yang berbeda dalam kesimpulan saya. Yang pertama adalah kesimpulan dalam konteks konstitusi. Memang kalau dalam konsep konstitusi kita tidak ada pemetaan siapa, bagaimana orangnya dari mana, anak presiden, bupati atau wakil bupati tidak ada. Ketika memang anak tersebut memiliki kepentingan atau kepentingannya terhalang dalam konstitusi tersebut, tidak ada masalah kalau menurut saya. Dan itu memang menjadi haknya dia ketika memang kepentingan daripada dia itu apa namanya terhalang daripada uh, undang-undang tersebut. Nah, berbeda dalam konteks demokrasi. Nah, konteks demokrasi kan kita masih dalam perdebatan. Memang dalam konteks demokrasi ada namanya politik dinasti dan sebagainya. Tapi apakah memang itu dikatakan politik dinasti? Apakah tidak? Atau yang lain? Nah, itu menjadi persoalan lain. Tapi intinya, bagaimana kita menyikapi sebagai mahasiswa hukum, kita harus tetap dalam koridor hukum yang mana ada namanya asas legalitas, apa yang diatur itu ya itu yang lebih kita utamakan. Nah, apakah itu dilarang apa tidak dilarang intinya gitu. Karena mahasiswa hukum itu harus mengutamakan objektivitas daripada apa yang diatur pasal tersebut, daripada subjektivitas daripada apa yang kita diskusikan. Jadi dua hal yang berbeda, kira-kira seperti itu. Mungkin banyak salahnya dan banyak kurangnya, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan dalam materi hari ini atau tugas hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.